Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Ustaz Taufikur Rahmi, pimpinan An-Nahla pada religi pagi di Pro 2 RRI yang kami muliakan. Pada pagi yang berbahagia ini, para pendengar yang kami muliakan dimanapun Anda berada, kita akan membahas dengan topik pada hari ini menyangkut dengan urgensitas Al-Quran, baik itu membaca ataupun mentadabbur isinya. Sebelumnya kita latar belakangi dengan kasus yang pernah kami baca dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta pada tahun 2016, di mana 63% pemuda-pemudi, orang-orang yang berada di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. 20% diantaranya buta aksara. Apa makna buta aksara? Tidak mengenal huruf-huruf dari Al-Quran itu sendiri. Ini merupakan sebuah permasalahan terbesar terhadap kehidupan kita, khususnya umat-umat Islam yang berada di Indonesia. Kenapa? Karena dengan tidak bisanya baca Al-Quran, akan berpotensi tidak akan bisa memahami apa yang tersirat dalam pesan-pesan Al-Quran, sehingga mereka tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi hiasan lemari dan terabaikan. Sedangkan Nabi pernah berpesan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Rawahu Bukhari dan Muslim. Orang yang paling baik, isim afdal tafdil, khairukum, orang yang paling baik di antaramu adalah man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka di sini kita kalau tidak termasuk dalam orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, jadilah kita sebagai orang-orang yang belajar Al-Quran. Apalagi di Kota Luksumawe sangat banyak pakar-pakar Al-Quran, baik itu tahfiz, baik itu tahsinul Quran, para qari-qari yang ternama di Kota Luksumawe. Bahkan di RRI pun ada sebuah wacana, sebuah agenda PTQ setiap Ramadan yang dihasilkan adalah orang-orang yang mampu membaca Al-Quran. Maka jadi kita harus menjadi orang-orang yang cinta untuk belajar Al-Quran walaupun belum mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebuah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi secara berangsur-angsur. Bahkan pernah dalam suatu ayat firman Allah, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah." Apa maknanya? Seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas gunung-gunung, maka kita akan melihat gunung itu meleleh safan-safa. Kenapa? Min khasyiatillah, karena takut terhadap Allah. Saking mulianya, saking istimewanya, saking agungnya Al-Quran itu sendiri. Tapi yang terjadi di kalangan kita sekarang, permasalahan khusus di tempat kita di Kota Luksumawe, sangat banyak anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan kenal dengan Al-Quran saja tidak bisa. Kadangkala saat kita mendengar mereka membaca Al-Quran, terenyuh hati kita, terenyuh batin kita. Kenapa? Karena Al-Quran yang dibacakan sangat jauh dari metode-metode kebenaran yang dipraktekkan oleh Nabi dulunya. Padahal Al-Quran itu menjadi pedoman, Al-Quran itu menjadi tuntunan, Al-Quran itulah yang menuntun kita, Al-Quran itulah yang menjadi upaya kita mendapatkan hidayah Allah. Dalam di alam barzah kita akan ditanyakan, ma imamuka, siapakah imammu? Kalau orang-orang yang mu'allakun qalbuhu bil Quran akan menjawab, Al-Quranlah yang menjadi imamku. Namun hari ini coba kita analisa, kita bayangkan dalam keseharian kita berapa kali waktu kita teralokasikan untuk membaca Al-Quran. Kadangkala HP yang kita miliki lebih sering kita buka untuk membaca WhatsApp. Pernah didapati HP Android saat ditanyakan, coba lihat ayat fulan, dalam HP saya Ustaz tidak ada Al-Quran.
Artinya ini menjadi hal yang miris. Tapi di HP Android, di gadget yang mereka miliki sangat banyak program-program game-game yang tercantum di dalamnya, tapi kosong daripada Al-Quran. Padahal orang-orang yang mampu memanfaatkan gadgetnya untuk mentadabbur Al-Quran, sangat banyak ilmu-ilmu Al-Quran yang terdapat di dalam gadget itu yang bisa dimanfaatkan dari media-media itu tersebut. Namun hari ini itu menjadi hal yang harus kita introspeksi, berapa banyak waktu yang mampu kita alokasikan untuk membaca Al-Quran. Sudahkah kita khatam Al-Quran dalam minimal dalam sebulan sekali, minimal dalam, kalau tidak ada sebulan sekali, setahun sekali. Bahkan Abu Bakar pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sehari 2 kali. Selama 1 bulan beliau sangat banyak beliau khatamkan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i dalam bulan Ramadan mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 15 kali. Artinya kita harus mengikuti jejak mereka, karena Al-Quran itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan ketenangan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran sudah terbukti jelas. Pernah kami dapati seorang santri kami atas nama Muhammad Firza. Dia saat sedang sakit kepalanya, sedang diterpa oleh musibah, yang dia lakukan adalah diambil Al-Quran, dibacakan surah Al-Kahfi. Saat kami tanyakan, kenapa engkau baca surah Al-Kahfi? Karena ketenangan hati kami terdapat pada kalimatnya. Bahkan pernah saat terjadi kasus di Aleppo, di pengungsian, datang tim kemanusiaan dari Indonesia, tim PMI dari Indonesia. Saat ditawarkan makanan kepada anak-anak yang ada di Aleppo, di tempat pengungsian tersebut, mereka tidak mau. Yang mereka tanyakan, "Paman, adakah engkau bawa mushaf? Adakah engkau bawa Al-Quran kepada kami?" Kami mendapatkan ketenangan dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Bahkan kalau kita mau merenungi berapa banyak mu'allaf di Indonesia yang masuk dalam agama Islam karena mampu mempelajari Al-Quran. Ustadz, jangan berbicara omong kosong. Tidak, ada riset, ada bukti jelas. Ada Irene Handono, Hajah Irene Handono, yang masuk dalam Islam karena mampu mempelajari surah Qul Huwallahu Ahad, menemukan hidayah karena Al-Quran. Ada Ustadz Felix Xiao yang berdebat dengan ayat Fa'tu bi suratin bimithlihi dari surah dalam ayat, salah satu ayat dalam Al-Quran. Beliau masuk Islam setelah melakukan debat selama 19 jam. Ada Ustadz Yahya Walauni. Semua orang-orang yang di Indonesia dominan yang masuk dalam Islam karena faktor Al-Quran. Bahkan kita tidak bisa memungkiri seorang ahli anatomi tubuh manusia yang bernama Maurice Bucaille, orang berkebangsaan Perancis, pernah melakukan anatomi tubuh Fir'aun. Beliau masuk Islam karena mendapatkan zat garam, yang mana zat garam itu sudah diceritakan bahwa Fir'aun pernah ditenggelamkan dalam Laut Merah. Laut itu airnya asin, berbekas di tubuh Fir'aun, sehingga Maurice Bucaille masuk Islam karena faktor Al-Quran. Sehingga beliau membuat sebuah buku, The Bible of Quran, melahirkan sains-sains yang tersirat dalam Al-Quran itu sendiri. Artinya orang-orang yang punya intelektual yang tinggi, orang-orang yang punya kepandaian, orang-orang yang punya IQ yang luar biasa akan menjadi Al-Quran sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan mereka. Kalau itu sudah mereka terapkan, maka kita, para pendengar Pro 2 RRI yang kami muliakan, marilah kita kembali kepada fitrah kita. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman, jadikan Al-Quran sebagai imam, yang mana ya'ti yaumal qiyamah li sahibihi, akan datang Al-Quran tersebut di yaumil qiyamah sebagai kepada sahabat-sahabatnya. Semoga kita menjadi hamilul Quran, sahibul Quran, dan orang-orang hafizul Quran yang mampu menerapkan Al-Quran dalam kehidupan dan menjadi generasi yang Qurani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan umumnya kepada para pendengar Pro 2 RRI yang kami muliakan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.